pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada bapak dan ibu sekalian. Pergi ke Mumbai, beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum materi dimulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulia Iksan Zain Muhammad. NIM 1866031 dengan dosen pembimbing Ibu Sukmayati Rahma MT akan mempresentasikan proposal desain saya, perancangan kantor Bupati Batubara dengan pendekatan regionalisme. Bab 1. Pendahuluan. Jadi awal. Kondisi awal di kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan yang sekarang dikepalai oleh seorang bupati bernama Insinyur Haji Zahir MAP. Secara geografis berada di Provinsi Sumatera Utara. Fakta dan isu, hingga saat ini kabupaten ini belum memiliki kantor bupati yang tetap. Pada saat ini juga kantor bupati hanya memiliki kantor bupati sementara yang dulunya adalah kantor camat 50. Rancangan kali ini saya menggunakan pendekatan regionalisme. Studi keislaman menggunakan Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Tujuan desainnya intinya adalah untuk memudahkan kegiatan pemerintahan, landmark baru Kabupaten Batubara. Permasalahan desainnya terletak di lahannya, yaitu lahannya itu belum ada yang tetap atau pasti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan regionalisme. Lalu langsung masuk ke ruang lingkup desain. Batasan penggunanya seperti pegawai negeri sipil, honorer, dan masyarakat. Wilayah yang digunakan adalah wilayah terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Fungsinya itu sendiri ada fungsi primer dan sekunder, yaitu wadah pemerintah dan tempat aspirasi masyarakat. Lalu masuk ke bab 2, data, referensi objek desain. Langsung saja ke definisinya. Kantor bupati adalah suatu tempat atau gedung untuk mengurus pemerintah daerah tingkat kabupaten tingkat 2 yang dipimpin oleh bupati. Lalu masuk ke fungsi kepemerintahan. Ada berbagai macam jabatan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda pula, yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada juga tugas dan fungsi kantor bupati, yang intinya itu adalah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah. Lalu juga ada klasifikasi kantor yang dapat dilihat seperti dari bentuk tujuannya, penggunanya, pemilik, sifat, dan hierarkinya. Lalu karakteristik, kegiatan, dan jenis ruang dapat dibagi lagi seperti ruang utama, lalu ada ruang bagian lainnya, lalu juga ada ruang kerja, lalu juga kegiatan pendukung. Tata ruang kantornya ini dapat dilihat ada 3 macam seperti tata ruang kantor terbuka, tertutup, dan kantor ruang gabungan. Lalu masuk ke referensi pendekatan desain, yang intinya definisi dari regionalisme itu adalah bangunan yang memiliki nilai-nilai kedaerahan namun juga memiliki aspek teknologi pada saat ini gitu. Prinsipnya itu menggunakan bahan bangunan lokal dengan teknologi modern, mengacu pada tradisi, tanggap dalam mengatasi pada kondisi iklim setempat, dan lain-lain. Lalu referensi keislaman desainnya tetap mengacu pada Surah Al-A'raf ayat 74. Data kawasan. Di peninjauan lokasi ini saya melakukan dengan kesimpulan saya akan menggunakan lokasi B dikarenakan lokasi B ini yang paling memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam isu. Untuk batas-batas kawasannya seperti ini. Untuk sosialnya sendiri, penduduk 50 ini banyak menganut agama Islam, disusul dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Untuk budayanya sendiri seperti sarung songket khas Batubara. Lalu kita masuk ke data tapak. Lokasi terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan, Kecamatan 50. Memiliki batas-batas yang bisa dibaca sebagai berikut. Bentuk dan ukuran bisa dilihat di samping. Aksesibilitas tapak bisa dari arah utara, dari kota Indrapura, maupun jalan arah timur, Jalan Juanda, dari Kecamatan Datuk 50, lalu juga dari arah barat,
arah Siantar melewati Jalan Lintas Sumatera dan juga dari selatan dari Kota Kisaran. Lalu kita masuk ke iklim. Menurut catatan pos pengukuran perkebunan Sebu Jangkar, curah hujan yang paling besar di bulan November dan yang paling kecil pada bulan Februari. Kebisingan kebanyakan berasal dari arah jalan raya, dan kondisi fisik bangunan sekitar dan infrastruktur bisa dilihat sebagai berikut. Untuk studi presidennya ada kantor camat Air Putih, kantor Istana Lima Laras, dan kantor Wali Kota Aceh. Kantor camat Air Putih ini saya mempelajari tentang bentuk kantor batubara itu seperti apa. Lalu juga kita belajar dari Istana Lima Laras, yaitu istana yang ada di Kabupaten Batubara. Di sini saya mempelajari bagaimana itu ornamentasi yang terdapat di bangunan ini. Lalu ada juga kantor Wali Kota Aceh. Di sini saya mempelajari hubungan antar ruang, keterkaitan antar ruang, kebutuhan ruang, dan juga sirkulasi. Lalu kita masuk ke pola pikir, desain, dan ide dasar. Skemanya itu cukup sederhana, yaitu ada latar belakang, data, analisa, konsep, dan presentasi yang dapat dibaca sebagai berikut. Ide dasar desain ada tagline yang saya gunakan adalah Lokabara Office, yaitu Locality of Batubara Regents Office, menghadirkan kawasan kantor bupati yang memiliki lokalitas identitas setempat yang kental akan budaya khususnya Melayu dan material lokal seperti kayu dan batu bata, merujuk pada pendekatan regionalisme. Aspek ruang, aspek lanskap, aspek sirkulasi, dan zonasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu masuk ke daftar pustaka. Siang hari makan kuaci, makan bareng orang terkasih. Cukup sekian video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.